Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Allah ini, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat apa yang kita baca dari Alkitab dan kita renungkan secara bersama. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan juga semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya dalam bersama dengan Engkau, kami tetap kuat, sehat, beriman, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Karena Tuhan berfirman untuk kami, karena kami setia mendengarkannya, demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 14 hingga 21. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dibacakan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu percaya adalah awal sukacita sejati. Percaya adalah awal sukacita sejati. Saudaraku, saya tidak tahu persis ada berapa banyak kali kita dipercayakan sesuatu untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, tetapi di sana kemudian kita tidak menyatakan diri dengan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Ya. Artinya kita tidak pede, tidak percaya diri dengan tugas yang diembankan kepada kita. Nah, situasi itu tentunya saudaraku membuat kita begitu ragu-ragu, dan akhirnya hasilnya pun tidak maksimal. Dan pastinya hasil yang tidak maksimal itu akan mengecewakan, bahkan sangat mengecewakan si pemberi tugas itu tadi. Ya, bisa dia katakan bahwa dia tidak mengapresiasi hasil kerja kita dengan baik hanya karena kita tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita bisa melakukan apa yang ditugaskan kepada kita. Ya, yang saya tahu Bapak Ibu Saudaraku, biasanya di suatu bidang pekerjaan
ketika diberikan tugas kepada kita dari pimpinan, pasti itu sesuatu yang menurut pimpinan bisa kita kerjakan, karena pasti pimpinan tersebut tidak mau kita menghasilkan sesuatu yang tidak berdampak bagi komunitas atau kelompok di mana kita bekerja. Katakanlah saja dalam sebuah perusahaan, seorang owner tidak mungkin dia akan memberikan tugas yang tidak bisa kita kerjakan supaya perusahaannya merugi, tidak. Tapi bagaimana dia memilih orang-orang sesuai dengan kemampuannya di bidang disiplin ilmunya, katakan demikian, supaya orang-orang tersebut menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk perusahaan itu dan tidak merugikan sang owner atau pemilik dari perusahaan tersebut. Ya, jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena seringkali kita ada di situasi itu. Kita tidak menjadi sosok yang pede, tapi cenderung menjadi sosok yang pesimis, ya. Dan itu sekali lagi sangat merugikan kita, ya. Sangat merugikan kita, karena di situasi di mana kita pesimis itu tadi, kita tidak bisa memberdayakan potensi yang ada semaksimal yang ada pada kita, sehingga hasilnya pun tidak sebaik yang jika kita melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan, ya. Nah, saya pikir ini senada dengan apa yang coba diceritakan di dalam bacaan kita, saudaraku. Ketika para murid berkata kepada Yesus, "Mengapa kami tidak bisa mengusir setan di dalam diri anak itu?" Ya, padahal bisa dikatakan kami ini murid-Mu yang juga Engkau berikan kuasa melakukan pelayanan ini, gitu, ya. Nah, saya yakin saudaraku, ketika Yesus berikan kuasa itu kepada para murid, karena Yesus tahu mereka bisa. Tapi kenapa di sini mereka tidak bisa? Karena mereka kurang yakin akan dirinya. Nah, kembali seperti saya katakan di awal tadi, orang yang tidak yakin akan kemampuannya, sulit dia untuk mengeksplor dirinya dengan baik. Ya, sulit baginya untuk memberdayakan potensi yang ada padanya dengan baik. Ya. Dan hasilnya pun bukan saja tidak baik, tapi bahkan bisa fatal atau tidak menghasilkan sesuatu apapun. Ya. Coba kita lihat saudaraku di bacaan kita ini, sindiran Yesus terhadap mereka luar biasa. Ya. Harusnya mereka menyadari bahwa iya ya benar bahwa kita tidak meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Kristus sang pemberi pelayanan ini. Sampai Yesus harus bilang di situ, saudaraku, jika saja imanmu sebesar biji sesawi, ya, Bapak Ibu, biji sesawi itu sesuatu yang sangat kecil dan hampir tidak kelihatan. Bayangkan, Yesus mengambil satu ilustrasi ini untuk menyindir mereka bahwa iman mereka itu kerdil banget, ya. Biji sesawi yang hampir tidak kelihatan, berarti iman mereka lebih tidak kelihatan lagi dari biji sesawi. Ya. Kalau saja mereka punya iman sebesar biji sesawi, mereka bisa berbicara kepada gunung, minggir, pindah. Bayangkan saudara, apalagi kalau cuma usir setan, ya, tentu akan lebih bisa lagi. Artinya sekarang di sini saudaraku, betul-betul soal percaya kepada Yesus itu sesuatu yang harus kita respon. Karena itu sangat menentukan. Ya, dikatakan dalam kalimat terakhir, tidak ada yang mustahil dalam hal itu. Artinya kalau kita hidup dalam Yesus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu loh. Karena Yesus berkuasa, Dia Tuhan, Dia menentukan. Dia yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Ini luar biasa saudaraku. Ya. Untuk kita semangati,
dalam diri kita. Itu yang juga mau diangkat di dalam tema kita, yaitu percaya adalah awal sukacita sejati. Jadi kalau kita sudah percaya, itu awal sukacita kita gitu loh. Ya. Kata sejati itu selalu, ya, mau mengatakan sukacita yang penuh, yang sempurna, yang selalu dan kita akan rasakan dari waktu ke waktu. Ya. Nah ini sesuatu yang baik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Karena sekali lagi dalam banyak hal kita selalu tidak percaya diri. Ya. Misalkan dalam pelayanan. Kita tahu kita mampu bernyanyi dengan baik. Karena Tuhan berikan kita pita suara yang baik. Ya. Sehingga kita bisa bernyanyi dengan baik. Tapi ketika ya, kita bernyanyi dengan gemetar, ketakutan, suara itu tidak terdengarnya jadi tidak enak gitu loh. Ya. Karena tidak penuh keluar. Ya. Tidak teratur nafasnya, sehingga nadanya pun fals dan tidak enak di pendengaran. Tapi kalau kita menyanyi dengan ringan, tenang, percaya diri, yakin bahwa kita bisa mengkidungkan pujian ini dengan baik, itu akan tersampaikan kepada yang mendengarkannya. Dan akhirnya saudaraku, kebahagiaan itu bukan hanya milik kita, tapi juga milik orang lain. Bisa kita bayangkan saudaraku, oleh karena kita orang lain berbahagia. Saya pikir ini baik sekali untuk kita renungkan supaya kita boleh bangun keyakinan kita kepada Kristus. Betul-betul kita mau percaya bahwa Kristus bisa melakukan apapun untuk kita, tapi jangan kita uji Kristus gitu loh. Ya. Karena Tuhan kan kau bilang kalau kami percaya sama Engkau kami bisa keringkan laut dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kepada hal-hal yang tidak mungkin gitu loh Bapak Ibu. Artinya kita tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Untuk apa kita keringkan laut misalkan gitu. Tuhan saya ingin keringkan laut. Kan kau bilang kau saya percaya kepadamu saya bisa keringkan laut. Untuk apa sekarang kita keringkan laut gitu. Ya. Bagaimana dengan ikan-ikan yang ada di laut? Ya. Begitu tegakah kita hanya karena keinginan kita lalu semua makhluk hidup yang di laut menjadi mati. Bukan seperti itu saudaraku. Jadi jangan kita menguji Tuhan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya. Mari kita lihat sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, yang tidak bisa kita cover lagi, tapi kita sangat butuhkan. Tapi sepanjang kita bisa cover, itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita gitu loh. Tetap dengan meminta petunjuk daripada Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, firman ini benar-benar membuat kita mengerti. Ya. Supaya Tuhan terus membanggakan kita, mengandalkan kita untuk menjadi mitranya. Ya. Dan sekali lagi, Yesus akan bangga dan sangat senang dengan kita kalau itu tadi. Kita percaya kepada Dia. Ya, kita letakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia, karena Dialah jawaban dalam hidup kita ini. Ya. Tidak ada yang lain saudara. Ya. Bukan pintar, bukan kuat, ya, bukan status sosial, bukan kekuatan finansial, bukan, tapi Dia. Ya. Sudah dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 127, kalau bukan Tuhan sia-sialah ini. Kalau bukan Tuhan sia-sialah ini. Ada beberapa kali dikatakan di sana, kalau bukan Tuhan sia-sialah. Kalau bukan Tuhan sia-sialah. Jadi memang betul Tuhan itu yang menentukan. Seperti ayat bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada kewenangan kita untuk menentukan apapun. Sebab dari kandungan ibu dia sudah membentuk kita. Sampai di mana kita mengakhiri kehidupan kita.
Jadi kita tidak terbentuk begitu saja, tapi Tuhan yang membentuknya. Ya, supaya kita mulai percaya kepada Dia. Yang membuat kita, menjadikan kita, dan yang menghidupkan kita. Yang mempercayakan kita untuk menjadi laskarnya. Ya. Supaya saudaraku, dengan percaya kepada Dia, kita akan hidup sukacita selama-lamanya. Itu janji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan. Ya, jadi mari dengan semangat yang ada, kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan kita, Dia juru selamat kita, dalam situasi apapun, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap mengimani Kristus adalah Tuhan kita. Hanya dengan kita melakukan itu, Tuhan akan memberkati kita, dan berkat dari Tuhan itulah keselamatan bagi saudara dan saya. Semangat mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena kembali kami diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Sehingga hanya kepadamu kami datang berserah dan berharap, karena Engkaulah yang akan memampukan kami untuk melakukan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Tolong berkati kami terus Tuhan, agar kami tidak pernah meninggalkan Engkau, dalam kami mengimani Engkau sebagai Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Ampunkan salah dosa-dosa kami Tuhan Yesus, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.